Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk perkuliahan komputasi matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi atau pemataan. Setelah minggu lalu tentang apa itu MATLAB, penggunaan MATLAB dasar seperti apa, yaitu pada operasi aritmatika pada MATLAB, yaitu materi dasar saja. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang fungsi, yaitu mulai dari mencari nilai fungsi, pendeskripsian fungsi, sampai pada grafik nantinya. Yang kita ketahui, fungsi merupakan suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota dari A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota B. Begitu. Oke, untuk materi fungsi saya rasa teman-teman sudah di luar kepala semua karena ada mata kuliah khusus yang mempelajari tentang itu ya. Jadi saya tidak perlu mengulang untuk penjelasan dari fungsi itu sendiri. Nah, penulisan fungsi dalam matematika itu adalah F.2 A memetakan ke B. Begitu. Nah, contoh fungsi dalam matematika misalnya adalah Fx sama dengan 2x ditambah 5. Ini yang sering kita gunakan. Nah, penulisan fungsi dalam software Maple itu yaitu F.2 sama dengan dalam kurung X tanda panah itu menggunakan minus sama lebih dari 2 kali X ditambah 5. Nah, hasilnya adalah seperti itu untuk yang di MATLAB-nya. Oke, ini ada beberapa contoh di mana teman-teman silakan mencoba untuk mendefinisikan ke dalam Maple ya. Fx sama dengan 2x dikurangi 3 dan seterusnya itu kita coba dalam Maple, nanti hasilnya seperti apa. Sebentar, saya siapkan dulu. Sebentar, saya lebih besarkan tampilannya. Yang pertama tadi adalah F.2 sama dengan jangan lupa tulis titik apa itu X-nya dulu ya. F.2 sama dengan X, baru tanda panah itu adalah dikurangi, tanda simbol dikurangi sama lebih dari. 2 kali itu adalah shift 8, X dikurangi 3, kemudian enter. Nah, akan muncul fungsinya adalah, itu dibacanya Fx adalah 2X dikurangi dengan 3. Begitu untuk pendefinisian atau penulisan fungsi. Kemudian misalnya di sini ada lagi G G yang B tadi ya, yang B ada yang apa itu tadi? G.2 sama dengan A tanda panah min 3 A pangkat 2. Pangkat itu shift topi itu shift 6 ditambah 2 kali A ditambah 8. Enter. Nah, itu untuk pendefinisian fungsi untuk yang GA. Jadi variabelnya ada X, ada A. Kita coba kembali ke LK-nya atau ke modulnya. Nah, itu adalah contoh ya, tidak semua saya berikan contoh, silakan teman-teman mendefinisikan fungsi yang lainnya di Maple juga, saya harap benar-benar dicoba. Nah, sekarang untuk kalau tadi mendefinisikan saja, selanjutnya Maple itu juga bisa untuk mencari nilai suatu fungsi. Dalam contoh ini misalnya adalah Fx, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 2, maka untuk F sama dengan 1 apa? Artinya di sini adalah 1 disubstitusikan ke X.
Hasilnya kalau secara manual tadi kan 3. Nah, dengan Maple caranya adalah seperti ini. Kita definisikan fungsinya. Kemudian eh, kita definisikan nilai X-nya. Baru kita nyari F1-nya tadi berapa. Kita coba ya di Maple. Oke, minggu minggu lalu itu saya lupa menjelaskan kalau misalnya teman-teman selesai mendeskripsikan perhitungan atau hitungan yang sebelumnya, maka setelah itu ketikan restart. Restart itu artinya apa? Nanti dia tidak akan membaca fungsi yang ada di atasnya. Jadi dia akan membaca fungsi yang baru. Artinya seperti ini. Kalau di atas ada fx, kemudian tanpa kita restart, takutnya nanti yang kebaca fx-nya itu adalah fx yang atas. Tapi kalau kita kasih restart, maka yang kebaca adalah fx itu sendiri. Misalnya di sini ada f.2 sama dengan x, tanda panah, x tadi yang fungsi yang tadi itu berarti x pangkat 2 ditambah 4 kali x dikurangi 2. Jadi kita deskripsikan dulu, kita definisikan dulu fx-nya, kemudian kita definisikan x sama dengan tadi yang dicari adalah 1. X.2 sama dengan 1. Selanjutnya kita bisa hitung f1-nya atau fx. Nah, dalam hal ini fx karena x sudah didefinisikan di atasnya 1, maka otomatis Maple akan membaca bahwa fx X kuadrat ditambah 4X dikurangi 2 untuk X sama dengan 1 adalah 3. 3 gitu ya. Begitu. Jadi disubstitusikan kita lihat. X sama dengan 1X. 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 2. Berarti kan 1 ditambah 4 kali 1, 4. Berarti 1 ditambah 4 kan 5 dikurangi 2 adalah 3. Nah, kita coba selanjutnya. Jangan lupa ketikkan restart supaya mendapatkan halaman yang baru tanpa membaca fungsi yang ada di atasnya. Selanjutnya, nah kalau tadi kita sudah mencoba untuk mencari nilai fungsi yang satu variabel. Kita akan coba yang dua variabel. Kalau dua variabel berarti ada misalnya ada X dan Y. Ada fungsi X, ada fungsi Y-nya. Misalnya untuk yang contoh di setelahnya tadi itu adalah f.2 sama dengan xy untuk fungsi 2 kali xy ditambah dengan y pangkat 2. Nah, fungsinya sudah didefinisikan, kita cari untuk xy-nya atau x sama dengan sesuai dengan yang ada di soal atau sesuai dengan yang akan kita inginkan. Jadi kita tetap definisikan satu-satu, X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Sendiri-sendiri ya, bukan jadi satu ya. Maka kalau di sini X1, Y3, Fx-Y-nya adalah, nah ada 15. Artinya 1 disubstitusikan ke X. 3 disubstitusikan ke Y. 2 kali 1 kali 3, 6. Ditambah Y kuadrat berarti 3 kuadrat, 9. 6 ditambah 9 adalah 15. Itu untuk mencari nilai fungsi. Nah, kalau misalnya ini, kalau misalnya XY-nya masih bisa kita jangkau, kita hitung kan gampang sekali meskipun kita tanpa Maple. Tapi kalau ternyata X-nya besar, Y-nya besar, Maple ini sebagai kalkulatornya bisa digunakan. Begitu. Kita kembali ke modul terlebih dahulu. Kita lihat, kita cek tadi untuk ini contoh yang ketiga, yaitu yang memuat cos dan sin atau fungsi trigonometri untuk fx-nya adalah 2, y-nya adalah 1,3. Kalau kita hitung secara manual, itu diperoleh fx-nya adalah min 1,8 dan sebagainya. Sekarang kita pakai Maple, diperoleh sama juga dengan yang tadi ya, X-nya definisikan dulu, Y-nya definisikan dulu,
diperoleh hitungannya sama. Itu juga untuk yang ini yang nilai mutlak. Itu sama juga, fungsinya didefinisikan terlebih dahulu, X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti akan ketemu fungsinya. Nah, pembahasan di atas adalah contoh penyelesaian untuk soal fungsi yang nilainya diketahui. Nah, selanjutnya ini adalah contoh fungsi di mana kita diminta untuk menggambar grafiknya. Biasanya kalau kita diberikan suatu fungsi untuk menggambarkan grafiknya, kita itu diminta untuk mendefinisikan dulu berapa nilai X-nya, sehingga nanti Y-nya berapa, nanti pasangan koordinatnya berapa, gitu kan ya biasanya ya. Bisa menggunakan X-nya, contohnya 5, 1 sampai 5, misalnya X-nya min 1 sampai 3, misalnya nanti akan ketemu nilai Y-nya setelah kita disubstitusikan ke Fx-nya. Dengan fungsi, dengan Maple ini kita bisa langsung mencari Fx-nya berapa, kemudian intervalnya, interval sumbu X-nya, kalau di situ kan ada X sama dengan, maka rentang X-nya itu mulai dari min 3 sampai 3. Jadi nanti sumbu X-nya berasal dari atau berawal dari min 3 sampai dengan 3. Nanti grafiknya seperti apa? Kita coba di Maple-nya. Jangan lupa restart. Kemudian kita definisikan dulu fungsinya. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Setelah itu kita definisikan untuk interval X-nya. Nah, langsung saja tuliskan plot, itu nanti adalah perintah untuk menggambar grafik, kemudian Fx supaya membaca fungsi Fx yang ada di atas, kemudian tuliskan X sama dengan interval pertama tadi adalah X untuk min 3, kemudian titik, dan titik, 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 interval terakhirnya berapa? 3. Nah, jadi untuk fungsinya adalah plot Fx membaca fungsi X-nya, kemudian interval di soal adalah X sama dengan min 3, titik, titik, 3. Setelah itu enter. Nah, akan keluar fungsinya ya, yaitu mulai dari interval min 3 sampai pada 3 untuk sumbu X-nya. Jadi untuk menuliskan intervalnya itu cukup X sama dengan min 3 titik titik 3. Begitu. Kalau Y juga sama seperti itu. Y sama dengan berapa angkanya, titik titik berapa gitu. Kita lanjut ya. Jangan lupa restart. Misalkan ada fungsi Fx adalah Fx sama dengan sin X ditambah 2 kali cos X. Setelah itu enter. Nah, itu fungsinya. Sekarang kita cari intervalnya. Pakai perintah plot untuk menggambarkan grafik fungsi Fx untuk interval X sama dengan, misalnya di sini adalah min 3 sampai dengan 3, jadi tetap min 3 titik titik 3. Titiknya 2 kali. Setelah itu enter, nah keluar grafiknya, kita lihat intervalnya sama. Min 3 sampai 3 itu adalah grafik fungsi sin X ditambah 2 cos X. Nah, kita bisa memanipulasi untuk grafik ini, yaitu dengan misalnya merubah warna grafiknya, kemudian memberikan keterangan judul, memberikan keterangan sumbu X dan sumbu Y-nya, yang di modul sudah saya tuliskan, ada beberapa perintah yang bisa teman-teman gunakan. Contoh ya, langsung ya, kita restart. Kemudian misalnya dengan fungsi yang sama.
Saya copy aja, kemudian saya paste. Nah, kita di sini plot untuk f(x) dengan interval berapa, kemudian kita modifikasi sesuai dengan aturan atau perintah yang ada dalam modul. Bisa dipilih apa saja di situ ya. Sini saya kasih contoh saja dulu. Nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman. Ini misalnya intervalnya saya ganti min 2 sampai 2. Nah, ada color, kalau kita baca di modul itu ada color sama dengan misalnya warnanya terserah menggunakan apa. Pakai fungsi bahasa Inggris ya. Kalau di sini saya kasih contoh green itu adalah untuk nanti grafiknya itu berwarna hijau. Atau kurvanya itu berwarna hijau. Kemudian saya berikan judul atau title. Silakan titlenya sesuai dengan kira-kira itu fungsi apa. Misalnya di sini adalah grafik fungsi trigonometri misalnya. Karena tadi ada fungsi trigonometrinya. Ini contoh ya, nanti bisa disesuaikan sendiri. Kemudian misalnya di sini kita akan memberikan keterangan sumbu X, sumbu Y. Itu untuk koordinatnya, koordinat kartesiusnya. Sumbu X dan sumbu Y. Maaf, sumbu Y-nya belum saya petik ya. Sumbu dipetik 2 dulu. Jangan lupa ditutup kurung siku. Kemudian di sini saya menambahkan stylenya, artinya nanti garis-garisnya. Jadi grafiknya itu berupa garis lurus atau garis saja atau berupa titik. Kemudian di enter. Nah, kita lihat colornya sudah berwarna hijau. Intervalnya negatif 2 sampai 2. Kemudian ini ya color ya. Color dia grafiknya berubah warna hijau. Kemudian judulnya grafik fungsi trigonometri. Selanjutnya labelnya ada sumbu X, sumbu Y. Nah, itu. Kemudian kalau kita zoom, kita perbesar, nanti grafiknya itu berupa kumpulan titik-titik. Karena tadi kita pilih stylenya adalah poin. Kita lihat. Nah, ini kalau di zoom lebih gede lagi akan lebih kelihatan. Dia berupa titik-titik. Begitu ya untuk manipulasi dari grafik. Teman-teman bisa mengembangkan sendiri dengan contoh-contoh yang ada di modul atau perintah-perintah yang ada di modul. Kita kembali ke modul terlebih dahulu. Atau ke LK terlebih dahulu, kita lihat. Nah, ini adalah contohnya. Ada warna, itu tadi untuk colornya. Nah, untuk file ini apa? Silakan nanti dilihat. Label tadi sudah. Legend itu apa? Line style. Nah, di sini tadi kita pakai point ya, atau titik. Point dan titik itu sama, dot berupa titik-titik. Bisa dipakai juga untuk yang lainnya pada teman-teman. Ada title tadi sudah. Thickness itu untuk ketebalan grafiknya. Nah, itu tadi adalah manipulasi untuk plot, untuk grafik dari suatu fungsi. Bahkan fungsi bukan hanya fungsi linear, tapi juga ada fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh untuk soal diskusi. Ada di LKM-nya. Kemudian ada tugas juga. Silakan teman-teman mengerjakan sendiri-sendiri semuanya. Ini juga ada refleksi. Silakan dikerjakan langsung di mapelnya. Nah, karena dalam grafik itu ada manipulasi tadi itu ada warna, ada judul, ada label dan sebagainya. Silakan dimanipulasi sendiri untuk yang soal berupa grafik sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. Begitu.
Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dilanjutkan dengan menyelesaikan tugas, kemudian diskusi ada refleksi tadi itu. Terima kasih. Silakan nanti dikumpulkan dalam bentuk mapel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.